Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reta dan kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, saya Rizal Rizky Akbar dengan NIM 235226486V23578. Di sini saya akan menjelaskan penugasan praktikum yang telah diberikan, yaitu membuat tombol logout pada notifikasi. Ketika tombol logout tersebut diklik, maka aplikasi akan melakukan logout dengan data sesi pengguna yang disimpan di Shared Preferences akan dihapus dan kembali ke halaman login. Pertama, di sini pada activity.xml dilakukan pembuatan halamannya terlebih dahulu. Di sini pada halaman login saya menggunakan Gravity Center dengan backgroundnya white. Kemudian di dalamnya terdapat linear layout baru dengan ID-nya adalah LL login. Dengan height-nya saya atur di sini sebagai wrap content dan padding 16 dp. Di dalamnya terdapat text view sebagai tulisan login dengan ukurannya 24, textile bold dan berwarna black. Di sini saya tambahkan layout Gravity Center horizontal agar tulisannya itu center secara horizontal. Lalu ada text view kembali untuk menuliskan username di sini sebagai penanda text view username dengan ukurannya 14 sp dan warnanya black. Kemudian ada juga di sini edit text. Di sini menggunakan background bg edit text yang saya custom sehingga di sini di luarnya terdapat garis untuk input fieldnya. Bg edit text ini saya custom di bagian terlabel di sini dengan coordinatesnya radius 8 dp dan stroke-nya sebesar 1 dp dengan warna light gray. Warna-warna ini saya atur di dalam sini. Ini adalah semua warna-warna yang saya gunakan. Lalu di sini saya juga tambahkan padding 16 dp agar ukuran input fieldnya ini lebih lebar. Dengan text color black dan hint-nya adalah username. Di sini input type-nya saya atur sebagai text. Kemudian ada text view kembali untuk bagian password dan juga ada edit text lagi untuk passwordnya. Di sini sama, hanya saja untuk hint-nya saya atur menjadi password dan input type-nya menjadi text password. Sini saya tambahkan text view lagi untuk forgot password. Dan yang terakhir terdapat button login. Dengan backgroundnya adalah btn ini. Di sini saya atur ketika tombol ini diklik maka akan berwarna dark blue. Sementara jika ketika tidak diklik itu nanti warnanya adalah blue. Lalu di sini terdapat inner layout lain dengan ID LL Jadi ketika sudah login, maka linear layout ini akan ditampilkan. Seperti namun defaultnya ini visibility-nya adalah gone agar tidak tampil. Jika ini dihilangkan, nah maka akan muncul 3 buah button dengan satu text view. Tampilan linear layout ini akan tampil ketika nanti user sudah login. Di sini terdapat sebuah text view dengan tulisan Hello World, lalu ada juga button notif untuk menampilkan notifikasi nantinya. Ada button clear untuk menghapus data user yang terdapat di Start Preferences. Juga ada tombol logout untuk user melakukan logout. Sini saya kembalikan. Nah, lalu pada bagian Pref Manager, di sini terdapat Start Preferences. Lalu untuk filenya diatur menjadi nama Start Preferences App. Dengan di sini ditambahkan pada komponen objek juga ada key username berupa username. Lalu terdapat sebuah function self username untuk menyimpan username yang bertipenya tipe datanya itu dari string. Lalu ada juga get username untuk mendapatkan nama username-nya dengan defaultnya adalah kosong seperti ini. Lalu ada juga fungsi clear untuk membersihkan data atau menghapus data yang sudah ada di Start Preferences. Selanjutnya pada bagian main activity.kotlin, pertama di sini terdapat inisialisasi binding terlebih dahulu. Kemudian ada Pref Manager dan juga ada channel ID yang diberi test underscore notif ini. Di sini Pref Manager untuk get instance, kemudian di sini ada pemanggilan fungsi cek login status yang nanti dibuat di bagian bawah. Lalu di sini menggunakan binding ada button login dan set on click listener. Jadi ketika button login ini diklik, maka yang akan terjadi adalah program-program yang ada di dalamnya ini. Pertama di sini terdapat username login terlebih dahulu. Di sini diatur dengan nama admin. Kemudian untuk password loginnya adalah 123. Kemudian ini terdapat sebuah percabangan. Jika username kosong is empty atau passwordnya kosong, maka akan muncul toast bertuliskan username dan password tidak boleh kosong. Nah, kemudian jika username
sama dengan username login, sama dengan yang diinputkan ini, dan passwordnya juga sama dengan password login yang berada di sini, 123 ini, maka dari Private Manager akan menyimpan username-nya, akan menjalankan function save username yang sebelumnya dibuat dengan value-nya adalah username ini. Kemudian akan dijalankan fungsi cek login status. Kemudian else selain itu maka akan menampilkan toh username atau password yang salah. Kemudian jika button logout ini nanti diklik, maka pada bagian Private Manager akan menyimpan username kosong seperti ini. Kemudian akan dijalankan juga fungsi cek login statusnya. Kemudian untuk button clear-nya ini ketika diklik, maka akan menjalankan fungsi clear yang terdapat di Private Manager dan akan melakukan pengecekan fungsi cek login status ini. Kemudian untuk button notif ketika diklik, pertama di sini terdapat pengecekan build versionnya terlebih dahulu. Lalu di sini ada padding intent untuk menampilkan pesan. Ini berupa message intent pada bagian main activity ini ke notif receiver. Dan actionnya adalah action show message. Nanti akan membawa data put extra dengan namanya adalah dengan nama atau queue-nya adalah message dan value-nya adalah baca selengkapnya ini. Kemudian akan di sini pending intent get broadcast-nya. Lalu di sini terdapat pending intent baru untuk user melakukan logout melalui notification. Di sini diberi nama logout intent dengan intentnya sama seperti sebelumnya, namun action-nya adalah action logout. Di sini membut ekstra dengan key-nya adalah message logout dan value-nya adalah berhasil logout melalui notifikasi. Lalu ini ada pending intent get broadcast-nya. Nah, lalu di sini dibuat notifikasinya builder menggunakan notification compat builder. Di sini diatur small icon menggunakan icon notification yang ada di sini. Ini adalah iconnya. Kemudian untuk title-nya itu diatur menjadi notifikasi BBB1 bank seperti ini. Lalu untuk konten teksnya atau isi pada notifikasinya ini berupa ini. Kalau bank isi konten notifikasi ada di sini. Untuk auto cancel-nya diatur menjadi true, kemudian konten intentnya menjadi message pending intent. Kemudian di sini ditambahkan add action dengan ikonnya untuk tombolnya itu adalah exit to app ini. Nah, ini adalah icon yang digunakan berwarna merah. Kemudian untuk title-nya atau teks untuk tombolnya ini nanti adalah logout. Kemudian di sini ada logout pending intent. Yang ini. Di sini kemudian ada notification manager untuk menjalankan notifikasinya nanti. Nah, terakhir di sini terdapat cek login status, fungsi yang tadi dipanggil di awal dan di beberapa function lainnya. Di sini terdapat is login akan mengget username, menjalankan fungsi get username yang terdapat di Private Manager. Lalu ada terdapat percabangan untuk memeriksa apakah is login-nya ini kosong. Jika kosong, artinya user belum melakukan login. Sehingga pada bagian LL login ini visibility-nya diatur menjadi visible dan untuk LL loget atau line out logetnya ini menjadi gone. Sementara itu untuk yang lainnya artinya jika user sudah login maka tampilan inputan username dan password login ini nantinya akan di gone, akan dihilangkan dan untuk 3 buah button pada bagian LL loget ini akan di visible, akan ditampilkan. Jadi gantian gitu. Selanjutnya pada bagian notif receiver, di sini dilakukan pembuatan percabangan untuk memeriksa actionnya. Ini apakah actionnya itu sama dengan action show message? Jika iya, nanti akan mendapatkan intent get string extra ini yang key-nya tadi adalah message. Akan mendapatkan yang ini. Nah, ini. Yang ini. Lalu jika pesannya itu nanti tidak null, artinya ada pesannya, maka akan menampilkan toast sesuai dengan pesan yang di-get dari put extra sebelumnya. Begitu juga untuk bagian action logout, jika actionnya ini berupa action logout, maka di sini akan mendapatkan Private Manager terlebih dahulu, kemudian di sini akan menjalankan fungsi clear yang terdapat di Private Manager untuk menghapus data username dari shared preferences. Lalu di sini mengambil get string extra dari message logout yang ada di sini. Nah, ini berupa value-nya message berupa berhasil logout melalui notifikasi.
Nah, nanti jika message logoutnya tidak sama dengan nol, artinya ada message-nya, maka akan menampilkan tulisan message logout, yaitu tulisan ini berhasil logout oleh notifikasi. Lalu di sini terdapat intent baru UI dengan file main intent konteks dari konteks ke main activity. Lalu di sini ada main intent flags, nanti flag activity new task, penjagaan new task atau clear task. Kemudian di start activity. Nah, jika aplikasinya dijalankan pada emulator, maka akan menghasilkan seperti ini pada tampilannya. Jika tombol login ini diklik tanpa mengisikan username dan password, maka akan muncul tos username dan password tidak boleh kosong. Kemudian jika data ini diisikan, namun dengan password yang salah misalnya. Nah, maka di sini akan muncul tulisan username atau password salah. Namun jika data yang diisi benar untuk username dan password, jika login ini diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini dilakukan percobaan untuk logout terlebih dahulu. Nah, maka di sini berhasil logout, dibawa kembali ke tampilan login. Sementara itu, jika clear dijalankan, tombol clear ini, tombol clear ini diklik, maka akan dibawa ke halaman login kembali dan data yang ada di set preferences ini akan dihapus. Kemudian kembali login. Nah, jika notif ini diklik, maka akan muncul icon notifikasi di sini. Jika kita lihat di sini sudah terdapat notifikasinya. Dengan di sini bagian atas adalah nama aplikasinya, set pref notif app. Kemudian ada set content title sebelumnya dibuat, ada notifikasi PPPB1 Bank. Lalu di sini ada isi kontennya berupa tulisan Bank, isi konten notifikasi ada di sini. Kemudian jika ini diklik, nah, maka akan menampilkan tos baca selengkapnya. Kemudian dilakukan percobaan lagi untuk memberikan notifikasi. Nah, di sini sudah muncul. Jika kita klik pada tombol logout ini, maka di sini akan membawa user kembali ke halaman login dengan data set preferences-nya dihapus. Seperti ini. Nah, berhasil logout dengan tulisan berhasil logout melalui notifikasi. Ada tos yang muncul seperti ini. Dan di sini data username dan password sudah clear, sudah bersih. Tidak ada jejak yang tersisa di sini. Jadi, yang sebelumnya diinputkan oleh user itu akan dihapus. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.